Kita coba refresh. Lihat tampilannya, mirip tampilannya dengan bawaan dari Bootstrap Gentilella tadi. Nah, ini ya. Cuman ada di sini beberapa perbedaannya. Selanjutnya kalau kita arahkan ke create akun, dia tidak terjadi perubahan. Kenapa demikian? Karena kita belum mengcopy aset yang dibutuhkan untuk login ini. Oke, kita coba login. Kalau saya ingin register, nah ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pintar Coding. Pada video sebelumnya kita sudah berhasil memisahkan layout pada Y2. Jadi ini kita menggunakan layout main login. Sementara defaultnya kita menggunakan main.php. Kalau teman-teman belum menonton, silahkan tonton video sebelumnya. Linknya sudah saya selipkan pada deskripsi. Oke, kemarin kita sudah berhasil ya mengedit form login ini. Ini sebenarnya bisa juga ya dipercantik lagi. Sengaja saya tidak percantik kali kemarin. Kenapa? Karena saya sudah berniat untuk mengganti form login ini dengan form bawaan dari Bootstrap Gentilella. Jadi bagi teman-teman kalau tetap menggunakan form login ini silahkan, boleh juga. Kalau ingin ganti formnya menggunakan form bawaan dari Bootstrap Gentilella, yuk simak pembahasan berikut. Sebelum menonton jangan lupa subscribe dulu channel ini dan bunyikan lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari Pintar Coding. Oke, di sini kita akan masuk dulu ke folder Gentilella Bootstrap yang sebelumnya kita download. Kita masuk ke production. Kita cari di sini login.html. Nah, ini ya. Kalau mau kita buka, tampilannya seperti ini. Sama ya, formnya username dan password. Kalau kita lihat, nah di sini juga username dan password. Selanjutnya di sini kalau belum punya akun, kita bisa create akun. Nah, lihat perpindahan antara login dengan register itu ada animasinya. Nah, kita lihat lagi login. Nah, perpindahannya register. Kita juga akan menambahkan ini nanti. Oke, kita langsung saja lihat codingannya. Kita klik kanan di sini. Nah, pilih view page source. Teman-teman bisa perhatikan di sini. Di sini ada body class login. Body class login ini kita sudah pakai di main login.php. Nah, di sini ya. Body class login. Jadi yang akan kita copy adalah dari sini sampai tutup body di bawah. Nah, ini ya, tutup body di bawah. Berarti dari sini kita copy sampai di sini. Kemana kita copy? Yaitu ke form login. Ingat, form login ini ada di aksi login pada controller side. Jadi kita masuk ke controller side. Di sini action login. Ini sebelumnya sudah kita tambah ya. This layout main login. Jadi kita menggunakan main login di sini. Di sini rendernya ke login.php. Ini dia. Login.php. Sampai di sini, teman-teman bisa langsung copy saja yang tadi, isi yang tadi ke dalam sini. Tapi kalau teman-teman berhati-hati, mungkin ingin backup login yang lama, boleh juga. Ini kita save as saja. Ini kita simpan login yang lama. Kita pakai nanti login yang asli. Oke, ini login all untuk disimpan. Tetapi yang kita pakai di sini adalah login.php yang biasa. Di sini kita copy dulu yang tadi. Kita mulai dari div ini. Sampai div sebelum tutup body. Kita copy. Kita paste di sini.
Nah, gini ya. Kita rapikan dulu format dokumen. Oke, kita coba save dulu. Kita ingin melihat apakah dia sudah jalan dengan seperti ini saja atau belum. Kita kembali ke halaman login pada aplikasi kita. Kita coba refresh. Lihat tampilannya mirip tampilannya dengan bawaan dari Bootstrap Gentilella tadi. Nah, ini ya. Cuman ada di sini beberapa perbedaannya. Ini ada perbedaan font mungkin ya. Selanjutnya kalau kita lihat button loginnya ini seperti ini. Selanjutnya kalau kita arahkan ke create akun, dia tidak terjadi perubahan. Kenapa demikian? Karena kita belum mengcopy aset yang dibutuhkan untuk login ini. Teman-teman kalau lihat codingan yang tadi, yang ada di form login HTML yang di bawaan Bootstrap. Nah, di sini kita harus menyimpan vendor-vendor yang dibutuhkan ini pada aset. Ingat ya, pada beberapa waktu lalu kita sudah pernah membahas cara memasang aset pada Y2. Bagi teman-teman yang belum menonton, silahkan ditonton. Kalau sudah, teman-teman tinggal praktekkan lagi bagaimana cara memasang aset pada Y2. Nah, bagaimana cara mengcopy aset? Kita bisa disimpan di app asset seperti yang sebelumnya. App asset. Nah, ini. Sebelumnya kita pernah mengcopy Suceri sama iCheck juga. Sekarang untuk login, kita ingin menyimpan asetnya juga. Nah, bagusnya kita buat saja file baru khusus untuk login aset. Kita buat file baru, kita save as saja ini, menjadi login aset. Nah, seperti ini ya, login asset.php. Di sini, teman-teman bisa lihat ya, app asset tadi tetap ada. Yang kita pakai di sini adalah login asset. Nah, ini kita hapus saja dulu. Karena ini asetnya berbeda dengan aset yang ada pada app asset tadi. Jadi yang ini kita hapus saja. Nah, seperti ini ya. Ini tulisannya login asset. Nah, kelasnya juga harus namanya login asset. Sesuai dengan nama filenya. Berarti di sini kelas login asset. Penulisannya harus sama. L-nya besar, A-nya besar. Nah, bagaimana cara memakainya? Kita kembali lagi ke file main login yang sebelumnya pernah kita buat. Di sini, di main login ini kita kalau scroll ke atas, di sini kita menemukan ada use asset app asset. Jadi di sini kita masih menggunakan app asset. Karena kita sudah membuat file aset khusus untuk login yang baru, jadi di sini kita ganti saja menjadi login asset. Juga di sini kita ganti login asset. Oke, kita save. Sampai di sini kita coba jalankan. Kita coba refresh. Nah, ketika kita pindahkan ke login asset, karena di sini masih kosong, ya, di login asset ini, sehingga di sini tanpa ada animasi apapun. Jadi di sini kita lihat lagi. Yang pertama, kita menggunakan vendor Bootstrap. Di sini kita lihat, kita di sini di production ya, kita kembalikan ke Gentilella master. Kita masuk ke folder vendor. Nah, kita cari namanya Bootstrap. Nah, ini dia. Jadi di sini isinya ada banyak. Jadi kita copy saja satu folder ini. Kita copy agar terlihat ya, saya gini kan. Oke. Kita copy ke C, sum, masuk ke htdoc. Nah, di sini kita masuk ke aplikasi kita, tutorial Y, masuk ke folder web. Nah, kemarin kita sudah menyimpan vendor ya untuk Gentilella ini, yaitu kita simpannya di folder custom. Di sini masuk ke vendor lagi. Nah, di sini kita copy Bootstrap ini. Kita paste di sini. Oke. Selanjutnya apalagi yang dibutuhkan? Font awesome. Dia juga berada di folder vendor ya. Font. Nah, ini ya. Oke, kita copy. Kita paste di sini. Selanjutnya apalagi?
Di sini juga kita menggunakan end progress. Kita copy juga. Sebenarnya teman-teman bisa copy saja sekali semuanya ya. Jadi takutnya nanti ada yang tidak terpakai, bagusnya kita copy yang dipakai saja. Paste. Selanjutnya apa lagi? Selanjutnya build CSS. Nah, ini udah ada ya. Di sini sudah ada ini. Kita lihat lagi codingan tadi. Kita sebelumnya sudah ada ya penulisannya di app asset ini. Teman-teman bisa copy saja ini. Nah, kita paste di sini. Custom vendor yang kita butuhkan adalah yang ini. Nah, selanjutnya yang ini kita copy saja dari sini. Kita copy. Kita paste di sini. Nah, gitu ya. Kita ulangi lagi yang di bawah. Yang dibutuhkan adalah ini. Oke. Nah, di sini kita tambah custom di depannya. Oke. Koma lagi. Nah, karena ini sudah kita copy semuanya, kita coba jalankan lagi ini. Kita refresh. Nah, mirip ya. Kalau teman-teman perhatikan, yang ini tadi fontnya berbeda ya. Fontnya lebih halus kalau kita bandingkan sekarang. Nah, fontnya sama. Ini loginnya pun yang tadi pakai kotak. Nah, sekarang sudah sama. Kenapa? Karena kita sudah memasang asetnya. Selanjutnya bagian create akun, register ini tadi tidak bisa. Kita coba sekarang apakah dia sudah bisa atau belum. Belum mau. Kenapa? Karena sepertinya ada yang kurang tadi. Sepertinya ada yang belum kita copy. Kita cek di sini. Ini animasi kita lihat. Nah, betul kan? Yang animasinya belum kita copy. Tadi kita sudah menambahkan di sini login asset.php, kita sudah menambahkan animasi CSS-nya. Namun kita belum mengcopy animasi CSS-nya. Kita copy dulu. Kita pergi lagi ke vendor Gentelela Master. Nah, kita cari di sini animasi.css. Nah, ini dia. Kita copy. Selanjutnya kita paste di sini. Oke. Sudah ya semuanya. Kita coba tampil ke awal lagi. Oke, kita coba login. Kalau saya ingin register. Nah, ini dia. Aman ya sampai di sini. Sangat mirip formnya dengan apa yang ada pada Bootstrap Gentelela. Kalau kita mau login itu formnya belum kita rapikan ya. Tadi kita masih pakai ini login form. Nah, ini teman-teman perhatikan di sini masih menggunakan input teks HTML ya. Sebenarnya kalau kita mau pakai seperti ini saja bisa juga ya. Namun alangkah sebaiknya kita mengikuti aturan penulisan form yang dipakai oleh Y2. Teman-teman bisa menggunakan form yang lama login all. Nah, ini. Jadi kalau kita mau praktekkan seperti ini saja sebenarnya. Kita copy. Di sini form ini kita ganti. Kita tidak menggunakan form ini ya. Oke. Ini juga formnya kita hapus. Nah, ini field config ini kita hapus saja. Cukup ID-nya saja kita tinggalkan. Selanjutnya, tinggal kita copy saja ini. Nah, bisa ya seperti ini saja. Ini juga seperti ini. Oke. Nah, di sini karena kita menggunakan active form, jangan lupa ya di bawahnya kita tutup menggunakan active form end. Ini bukanya di sini berarti tutupnya. Nah, ini tampilan untuk login ya. Jadi tampilan login ini sampai di sini. Di bawah ini adalah tampilan register.
Nanti juga bisa kita rapikan. Ini kita save dulu. Kita refresh. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan, kalau kita bandingkan dengan Bootstrap tadi, di sini kita menggunakan placeholder saja, username placeholder. Jadi kita tidak menggunakan label di sini. Berarti di sini juga labelnya kita hapus. Nah, gini ya. Di sini text input. Nah, di sini ya kita hapus labelnya. Label dalam kurung false. Itu ya cara menghapusnya. Itu juga di sini label dalam kurung false. Oke, kita refresh lagi. Sudah ya. Selanjutnya di sini di dalamnya itu kita menggunakan placeholder ya di sini. Ini yang Bootstrap ya. Di sini di dalamnya ada tulisan username, di dalam yang bawah ada tulisannya password. Kita samakan saja. Nanti di sini di dalam text input ini di sini sudah ada autofocus. Kita tambahkan saja di sini koma placeholder. Selanjutnya panah username. Gini cara penulisan nambah placeholder pada Y2. Kita coba refresh lagi. Nah, mudah kan? Gitu juga bagian yang password kita juga tambahkan placeholder di sini, kita copy saja ya. Kita copy. Nah, di sini jangan lupa pakai kurung siku dulu, baru kita paste. Di sini tulisannya password. Oke, save. Selanjutnya kita refresh lagi. Nah, aman ya sampai di sini. Selanjutnya button login. Button login ini kita ganti saja ya. Ini kalau kita gunakan login all yang lama. Nah, di sini kita menggunakan HTML submit button. Ini kita copy saja. Nah, kita paste di sini. Nah, ini kelasnya kita samakan saja. Paste. Ini namanya login. Selanjutnya ini kita hapus. Kita refresh. Oke, di sini kita akan coba login lagi dengan akun admin. Passwordnya admin. Kita coba login. Berhasil ya? Selamat pada video ini teman-teman sudah berhasil. Yang pertama menambah aset baru, file aset baru namanya login asset. Yang kedua mengganti form login bawaan Y dengan form login bawaan dari Bootstrap. Oke, saya rasa cukup pembahasan kita sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.